Hai, hai semuanya, teman-teman semuanya, bertemu lagi di channelnya Unboxing. Yeay. Oke teman-teman semuanya, hari ini kita akan unboxing seseorang ya. Ini kita akan unboxing dia, langsung kita review dia, supaya dia berbagi pengalamannya. Nanti dia akan memberi motivasi untuk kita semuanya. Teman-teman semuanya, ini tema kita hari ini yaitu bertindak harus memikir ke depan. Teman-teman semuanya, langsung saja kita akan panggil teman kita yang akan kita boxing. Untuk profilnya nanti dia sendiri ya yang akan memperkenalkannya. Oke, nggak kita lama-lama lagi, kita langsung panggil ya. Oke Bang, silakan. Oke, Bang Surah, apa kabarnya? Oh, baik, oke, silakan dulu ya. Iya. Mana nih Bang? Wah, ini dia, kita akan unboxing teman kita ini. Dia ini banyak sekali pengalamannya ya, baik pengalamannya di luar maupun di dalam. Oke, ini teman-teman kita ini mau tahu dulu ini profil abang dulu, siapa namanya, ini gimana, ini apa tuh alamatnya, ini kalau nomor HP nggak usah kasih tahu nomor HP ya, nanti ada cewek yang nyimpan nomor HP-nya ya. Jadi kenal aja per profil aja, profilnya aja ya. Silakan. Oh, bentar, panas. Sekit dulu. Oke. Ini ruangan kita ini Nggak ada AC-nya nih Bang. Ya. Oke, silakan Bang. Oke, buat teman-teman channel apa namanya? Unboxing ini ada nanti ya, sebelum kenalan kita ini ada slogannya. Jadi ini unboxing, yeay. Nah, coba. Oke, buat teman-teman di subscriber setia unboxing ye. Ya maaf, saya vakum mengucapkannya karena baru juga ketemu hari ini. Ya. Yang mau bahas apa kita Bang? Oh ya, perkenalan ya. Jangan pernah. Ya, nama saya Solihin. Saya orang ya masih orang sekitaran Lubuk. Ya, ada lagi Bang? Itu alamat mana Bang? Alamat. Alamat. Iya. Alamat saya itu di Jalan Durian Bang, di Jalan Durian Tampajengke. Saya kalau banyak nonton rolling nggak Bang? Iya. Orang lengkap pasti tahu lah Jalan Durian Tampajengke. Tanya aja, nama saya Solihin. Ini Bang, ini ada komentar Bang, dia mau tahu ini nama Instagram Abang nih. Mungkin dia nanti mau sapa menyapa sama Abang. Ini apa namanya? Instagram saya lupa, saya itu lupa passwordnya. Karena itu adalah privasi, jangan Privasi. ya. Jadi kita nggak bisa menekannya ya. Perhin, jadi ada requestan dari teman-teman kita ini, dia ini butuh motivasi, ini suatu tindakan ini selalu aja tindakannya ini salah langkah. Nah ini ceritanya ini setelah saya telusuri di media sosial Abang sendiri, ini banyak sekali ya betul pengalaman Abang, kesuksesan Abang. Nah saya ini mewakili teman-teman yang lainnya mau mendengar ini Abang cerita Abang ini katanya Abang ini pernah buka usaha ya. Ini karena pemuda itu harus berani melangkah, bertindak menjadi entrepreneur. Nah, jadi teman kita ini Bang Lihin ini, dia ini sudah membuka usahanya, sudah berjalan, namun ada kendala hal yang nanti cerita langsung sama Bang Lihin. Nah ini cerita ini langsung aja, ini Bang Lihin dulu itu buka apa usahanya? Bisa, untuk pertama sekali saya itu buka konter Bang. Konter. Iya. Jadi konter itu apa tuh, tempat jual pulsa ya? Iya, macam-macam, ada aksesoris, pulsa gitu. Jadi Ternyata itu dulu lokasi Abang di mana itu? untuk pertama-tama saya tuh pertamanya itu salah langkah sebenarnya. Langsung menyewa, kalau lapak gitu, istilahnya ruko gitu. Tapi dibilang ruko itu terlalu kecil gitu.
itu waktu rumah yang di depan jalan ya. Iya, bisa dibilang gitu. Itu Jadi, saran saya. Iya. jadi teman, dia ini akan menceritakan secara detail ya mengenai usahanya ini. Namun tadi udah ada kata-kata salam melangkah, nah kita langsung telusuri aja ya. Ini abang salam melangkah gimana nih bang? Bisa-bisa abang tuh sudah menyewa ruko, namun abang bilang itu salam melangkah, itu seperti apa bang? Salam langkah itu dalam arti kata itu saya itu pengen terlalu cepat besar gitu. Sebenarnya kan modal itu minim sebenarnya, jadi saya tuh agak memaksakan kehendak gitu. Oh jadi apa tuh kata orang itu instan ya, mau langsung. Jadi terbuka langsung besar itu. Enggak dibilang gitu juga sih sebenarnya, tapi pengennya tuh ya seperti besar lah gitu. Tapi kalau pengen langsung besar itu enggak juga sebenarnya. Cuman harapan abang dulu itu mau besar gitu ya. Ya, pasti itu semua pengusaha memang punya cita-cita usahanya yang besar. Itu bang biasanya tuh bang apa tuh sewa ruko itu biaya besar sekali bang ya, biasanya kan kita menyampai biayanya tuh jutaan. Nah itu gimana bang, apa tuh abang tuh menyewa rukonya sampai jutaan itu, abang seberani mungkin, abang semuda ini ganteng juga, sudah berani melangkah menginvestasikan uangnya untuk usahanya sampai menyewa ruko ya. Wah itu luar biasa sekali ya, tindakan ini Ya, cukup diacung jempol karena berani melangkah untuk menjadi entrepreneur. Nah jadi gimana bang itu? ya berani sih, kita harus berani, tapi kita juga dalam berani kita juga harus mikir lah setelah itu. Kita harus dipertimbangkan dalam usaha itu, semuanya benar-benar dipertimbangkan. Jadi abang dulu itu langsung aja buka usaha itu tanpa pertimbangan lagi. Pertimbangannya tanpa pertimbangan modal gitu. Ya nama pertama kali buka usaha kan pikirnya entar pemasukannya gini-gini. Kita kan baru mikir-mikir gitu lah. Pikiran itu pasti enak gitu baru mulai usaha kan. Padahal sebenarnya di usaha itu susah juga sih. Nah itulah biasanya apa tuh pemikiran pemuda itu kalau kita baru mau buka usaha itu, jadi pemikiran itu mau enak aja ya, itu hal yang biasa ya kita alami ya. Jadi kita itu sebagai pemuda itu memang hal yang biasa mengalami seperti itu. Tapi kalau kita udah mempunyai pengalaman, kedepannya kita nggak akan mungkin lagi ya melangkah seperti hal yang sama kita lakukan. Itu setelah itu bang gimana tuh bang? Usahanya apakah maju atau mundur usahanya? Untuk di bulan pertama itu lumayan dalam arti kata. Kalau untuk saya pribadi sih cukup lah untuk makan-makan jajan, tapi yang jadi PR masalahnya itu rukonya tuh bang. Per bulan itu 1.200.000, jadi mau tidak mau kita harus nabung itu sekitar berapa bang? 30-an ya? Iya 30-an ya. Sekitar 30-an ribu kita harus nabung. Sebenarnya kan omset kita ya, kita juga butuh makan, butuh apa namanya tuh, transportasi ya. Kita juga butuh, kita tidak bisa menutupi, kita butuh itu. Jadi untuk pendapatannya agak minim ya. Iya agak minim Ya. Jadi antara pemasukan sama pengeluaran itu jauh berbeda. Jauh ya. Belum bisa dibilang jauh. Jadi usaha abang sekarang itu masih berkembang yang di ruko itu atau sudah gimana? Kalau untuk sekarang kita udah nggak lagi main konten. Oh udah enggak lagi ya. Jadi setelah abang itu udah lagi buka konten di ruko, abang itu apa rukonya abang itu sewakan ke orang lain? Iya sewakan. Saya post di Instagram, di Facebook itu sewa ruko itu tinggal berapa bulan ya? Saya sanggup berjalan itu 3 bulan, sedangkan kontrak saya di ruko itu 6 bulan. Oh, 6, ini udah berjalan 3 bulan ya? Iya. Jadi ruko abang itu abang alihkan ya? Alihkan sama orang lain, jadi orang itu membayar setengah dari yang sudah dipakai ya? Jadi setelah itu abang mana lagi? Memutar pikirannya itu kemana itu? Iya, saya
mutar pikiran membuat ruko yang lebih kecil. Saya menggunakan gerobak, tidak lagi di ruko sih. Saya membeli gerobak dengan cukup uang dari super oper sewa itu sudah cukup untuk membeli gerobak. Saya memulai usaha lagi, mencoba di depan lapak gitu, depan ruko-ruko orang. Tepatnya di, kalau orang lingkungan nonton tuh tahu pasti di depan jalan rambutan. Iya ya. Ya. Jadi abang itu setelah itu nggak lagi itu, jadi abang itu mau pikiran cuman tetap berfokus pada konter, Bang. Cuman abang tuh bentuk beda lagi, itu gerobak ya. Nanti saya tunjukkan foto gerobak yang itu bagaimana ya, bukan gerobak untuk sampah, bukan ini. Nanti orang kira gerobak itu sampah, bukan. Jadi gerobak ini gerobak mini untuk jualan, memang khusus itu. Memang di kota ini lagi trennya berjualan pakai gerobak. Jadi pemikiran itu lagi pasaran. Iya, lagi trennya itu Bang ya. Nah, jadi abang ini setelah abang apa tuh udah memindahkan aset rukonya ke orang, jadi abang berpikir memutarkan pikirannya, ketemu jualan lagi, buka gerobak. Wah, itu luar biasa. Jadi abang ini masih ada pemikiran entrepreneur, bukan abang ini langsung aja jatuh, enggak. Jadi luar biasa sekali teman-temannya, perjuangannya luar biasa sekali. Nah, jadi mana Bang? Setelah abang buka konten itu? Sebenarnya sih masuk sih, mulai dari sewa ruko, hitung-hitungannya sudah pas. Tapi kesalahan saya itu di pertama buka usaha itu, saya pernah katakanlah itu berhutang. Oh iya. Jadi ada suatu ketika saya butuh uang, saya tidak sanggup membayar. Oh, jadi dari sekelas cerita ini abang ini membuka usahanya itu meminjam uang ya. Meminjam uang. Pelajaran untuk yang ingin buka usaha itu jangan pernah melibatkan riba. Itu pelajaran Ya. saya. Nanti kita skip aja yang untuk apa tuh, itu untuk tempat pinjamannya itu. Jadi abang ini intinya ini meminjamkan uang langsung ya. Nah, jadi setelah abang itu berjalan konternya itu gimana Bang? Apa masih terus yang gerobak itu? Sebenarnya sih, tapi gimana ya? Saya itu kan ada tunggakan itu harus dibayar. Nah, mau tak mau saya minjam lagi gitu, minjam lagi ke yang lain, sehingga saya itu terjadi fintech gitu. Itu kesalahan saya. Oh, jadi abang Fintech itu ada sekitar 15. ya, jadi abang itu sama aja itu ya, apa tuh dari lubang ya. Iya, bisa dibilang gitu Bang. Jadi abang ini pemikirannya udah dewasa sekali ya, seperti Enggak juga sih. ya, seperti orang tua tuh kalau mikir anaknya itu gali lubang tutup lubang ya, sekali ya. Ujung-ujungnya motor saya tuh habis dibayar utang. Utang ya. Ya, Jadi gerobak abang sekarang mana, masih atau enggak? sekarang saya nggak lagi di dunia usaha. Oh, enggak lagi. Tapi untuk ke depan insya Allah, tapi tentunya tidak dengan Nah, kesalahan yang sebelumnya. jadi abang ini sudah menjalankan usahanya, sudah menjalankan lika-liku dari usaha itu sendiri. Nah, nanti abang di akhir statement ini, abang Selihin ini langsung aja nanti memberikan motivasi untuk kita supaya kita nggak salah melangkah ke depannya dan menjadi entrepreneur yang sesungguhnya. Nah, tapi abang Selihin ini walaupun banyak badai yang menerpanya, namun tetap pendirian yang kuat dan memiliki kedepannya akan membukakan usahanya lainnya atau tetap di counter itu sudah ada pemikirannya, namun itu butuh proses sebenarnya. Jadi ini Bang, teman-teman kita ini butuh motivasi banyak. Apa tuh dari pengalaman abang sekarang itu dijadikan pengalaman dan dituangkan ke teman-teman lainnya supaya teman-teman lainnya tuh yang baru mau buka usaha, yang sudah membuka usaha, nah supaya tidak salah melangkah. Jadi mereka itu tetap melangkah, cuman Ya. jalannya itu lurus. Udah Hmm. balik berpikir kanan ya Mas. Coba kita langsung aja apa tuh Gimana nih? Langsung. kasih aja motivasi untuk teman-teman kita. Baiklah buat teman-teman channel YouTube apa? Review
Gimana? Unboxing. Unboxing ye. Oke. Bagi kalian yang buka usaha itu sebenarnya simpel sih. Tapi pertama itu tadi yang pernah saya sebut sebelumnya itu yang pernah melibatkan riba. Jadi gini, kalau kita udah ada hutang, kita belum memikirkan untuk memutar modal awal, kita juga harus memikirkan utang. Belum lagi kalau kita sewa. Jadi dua yang harus kita pikirkan. Konsumsi kita juga tidak bisa untuk tidak memikirkan. Kita juga butuh makan, butuh uang, butuh semacam lah yang lain. Itu jangan pernah melibatkan riba. Kalau bisa usaha itu jangan sewa. Mulai aja dulu yang kecil-kecil, mulai dari online, memanfaatkan lingkungan sekitar lah, rumah kamu, rumah saudara-saudara di yang lain lah. Terus apa lagi ya? Jangan pernah memaksakan kehendak gitu. Wah saya mau usaha yang gini-gini gitu. Dengan cara yang gini-gini itu juga ujung-ujungnya juga nggak bagus melakukan berbagai cara itu. Ketika sabar, usaha itu nggak bisa. Ada pepatah yang saya dapat dari YouTube. Berhentilah berpikir semua itu mudah. Dalam dunia usaha itu tidak semudah yang kita bayangkan gitu. Oke, kita bisa memikirkan usaha jualan ini untungnya, dia untungnya besar gitu. Kita bisa memikirkan gitu. Tapi dalam apa itu bahasa gaulnya ekspektasinya tidak seperti itu. Butuh proses untuk mencapai margin yang target yang kita harapkan gitu. Semuanya butuh proses. Nah, itu aja. Oke teman-teman semuanya. Jadi itulah motivasi dari Abang Solihin untuk kita semuanya, bagi yang baru membuka usaha atau yang sudah punya usaha jalan itu. Jadi setelah saya rangkum tadi, kita semuanya harus menghindari riba atau pinjaman lipat ganda. Itu hindari itu, karena itu nggak baik untuk kehidupannya, karena juga nanti uang yang kita putar juga hasilnya juga riba. Itu bagus ya. Dan juga kalau bisa hindari tempat sewa, ya sewa ya, hindari sewa. Cuman kalau kondisinya mepet juga, kita juga harus membuka tempat sewa juga ya. Cuman kita lihat kondisi juga ya. Ya, dan juga kita harus memulaikan usaha itu dari hal yang kecil-kecil. Jadi nggak mesti kita. Kalau ada modal nggak apa-apa. Ya. Kalau modalnya cukup, itu kan mau besar nggak apa-apa. Kalau kita modal kecil, jadi kita hal yang kecil-kecil juga. Misalnya tadi abang bilangnya dari media sosial ya. Misalnya kita media sosial, kita mulai dari media sosial dulu, baru nanti kita ke hal yang lebih besar lagi. Dan juga kita jangan memaksa kehendak ya. Jadi kehendak kita tuh karena manusia itu nafsunya sangat tinggi. Ya nafsu, jangan ya. Kita lihat teman kita udah gede, kita mau gede itu jangan itu, nggak bagus. Karena kita nafsu, jadi kita harus bisa melawan nafsu ya. Kita harus bisa melawan nafsu. Dan juga kita harus kunci itu sabar dalam menjalani usaha itu, karena rezeki itu tidak ada yang ngatur ya. Nah nanti semua itu diproses oleh Tuhan kita ya. Oke teman-teman semuanya, itulah hasil unboxing dari video kita bersama Abang Solihin. Semuanya semoga video ini bermanfaat dan bisa memotivasi kita semuanya. Untuk ini untuk kita, ini gaya kita ini sampai kayak gini ya, Solihin. Oke, sampai bertemu lagi dan sampai jumpa di unboxing. Yeay.